Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Teman-teman, menjelang Pilkada Jakarta, nama-nama seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ahok, Kaisang, dan beberapa nama lainnya masih ramai dibicarakan, tetapi nama-nama tersebut juga masih menunggu partai-partai yang akan mencalonkan. PKS yang sudah mencalonkan, yang resmi sudah mengumumkan pasangan Anies Sohibul Imam, ini juga masih menunggu koalisi karena PKS sendiri tidak bisa mendaftarkan karena PKS belum bisa memenuhi syarat, yaitu 24 kursi untuk mendaftarkan sendiri. Kita harus memiliki 24 kursi untuk mendaftarkan. Karena itu PKS memerlukan koalisi dengan partai lain, tetapi partai lain juga sepertinya masih enggan. Bahkan kabar-kabar sebelumnya itu Nasdem dan PKB yang sebelumnya sudah digadang-gadang untuk merapat, tetapi ada kemungkinan juga menjauh, gitu kan. Mari kita lihat analisa dari pengamat politik Adi Prayitno yang diwawancari oleh TV One. Kalau melihat ini memang benar ada upaya untuk dapat dikatakan begitu menjegal Anies Baswedan untuk melenggang di Jakarta. Apakah memang ada arahan RK lawan Anies atau RK lawan kota kosong gitu upayanya? Kalau melihat kecenderungan secara umum sebenarnya di berbagai pilkada serentak nasional ini, ada upaya-upaya untuk memborong mayoritas partai politik sehingga tak ada lawan. Itu hampir terjadi di banyak tempat. Pada prinsipnya soal potret kandidasi di pilkada ini kan sangat tergantung bagaimana elit-elit partai. Kalau elit-elit partai berkehendak, maka tak akan ada lawan yang kemudian akan menjadi penantang dalam sebuah kompetisi. Sebelum di Jakarta, di Banten kita melihat per hari ini yang belum berkoalisi dengan kubu Kim gitu. Iya, itu kan belum PDIP. Ada Golkar di situ, tapi semua mayoritas partai itu kemudian berhadapan-hadapan dengan calon dari Golkar namanya Bu Airin. Yang belum menentukan sikap politik adalah PDIP. Kalau at the end of the day-nya di Banten ini PDIP juga bergabung dengan kubunya Andra Soni, maka bisa dipastikan gitu ya bahwa nggak bisa mencalonkan ya? Tidak bisa mencalonkan dan kemudian ya akan melawan kota kosong. Di Jakarta potensial itu akan terjadi. Oleh karena itu, demokrasi kita dalam konteks ini sedang diuji betul oleh elit-elit partai. Apakah di luar Kim akan memunculkan calon yang bisa jadi penantang ataupun tidak? Sebut saja misalnya Kim itu Ridwan Kamil. Apakah kemudian PKS, kemudian Nasdem, PKB, dan PDIP ini akan mencoba untuk membentuk lawan politik untuk head to head dengan Ridwan Kamil? Tentu jawabannya ada di mereka. Per hari ini Anies Baswedan ataupun Ahok sedang melawan bagaimana oligarki partai politik itu sedang menentukan nasib tentang pencalonan. Kalau saya melihat rata-rata, ini bukan hanya soal Anies, ini bukan soal masalah Ahok. Pilkada itu adalah tempat orang bertarung. Bagaimana kompetisi itu kemudian dibuka. Dari dulu kan partai politik bicara tentang bahwa mereka adalah tempat rekrutmen dan kaderisasi untuk menyiapkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Ini sedang diuji di Jakarta nih, omongan partai ini. Kita tunggu bagaimana PKB, Nasdem, PKS, dan PDIP. Mereka harus punya sikap politik supaya demokrasi kita itu bukan demokrasi asal-asalan, bukan hanya sebatas demokrasi, tapi yang dilawan adalah kota kosong. Ini menjadi naif dan ironi. Jadi kalau begini ceritanya ya partai bubarkan saja, Pak. Kalau tidak berani mengusung Keras kandidat, banget nih Mas Adin nih. ya untuk apa? Kan selama ini memang katup untuk menjadi pemimpin di negara ini harus lewat partai, Rati. Untuk jadi presiden harus dari partai. Untuk menjadi anggota dewan dari partai. Mayoritas untuk jadi kepala daerah di negara ini lewat partai. Kalau ujung-ujungnya partai politik berkompromi, untuk apa? Kan rakyat kemudian tidak didapatkan menu. Kalau kemudian partai politik ini bisa mengatur segala-galanya, tapi menutup ruang partisipasi publik, ya bagi saya partailah yang kemudian akan menentukan. Oleh karena itu bagi saya, apakah di Jakarta akan melawan kota kosong atau tidak? Tentu sangat tergantung bagaimana partai-partai di luar Kim. PKS sedang diuji, Nasdem sedang diuji, PKB sedang diuji, PDIP sedang diuji. Apakah mereka iman politiknya akan berubah? Ya, tapi ujian itu pun juga kan harus juga melihat tugas yang sudah diberikan. Salah satunya mungkin PKS yang menyebutkan sudah memberikan
amanah kepada bakal calon presidennya begitu ya untuk menentukan arah koalisi, untuk menambah 4 kursi agar bisa Calon gubernur melaju ya. sebagai bakal calon atau calon gubernur Jakarta begitu. Ditahan dulu ya analisa Anda, kita Baik, Kang Pipin, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kalau kata Mas Adi, kalau misalnya iman politik dari Kang Pipin dan juga teman-teman di PKS goyah, ya mendingan bubar aja nih partai politik nih. di PKS adanya aman Pi. Di PKS adanya aman. Tapi bagaimana peluang sebenarnya dari PKS sendiri kan melihat di Sumatera Utara sudah bisa merapat ke Kim. Ya mungkin aja kan pasti peluang di Jakarta juga bisa merapat juga ke Kim. Yang pertama, kalau misalnya PKS punya tiket, golden ticket, bahwa bisa mengusung Pak Anies Baswedan satu partai, maka itu sudah sejak awal kita lakukan. Tetapi kami harus sampaikan PKS 18 dari 22, kurang 4. Ya, kami sudah berikan nih tiket 18 ini. Ya, dan kemudian kita serahkan ke Mas Anies. Mas Anies, kita sudah ikhtiar, silahkan Mas Anies cari 4 kursi lagi supaya bisa berlayar. Jadi iman politik ini ya saya kira kita harus kasih deadline secara rasional. PKS tentu ingin calon yang diusungnya bisa berlayar dan bisa menang gitu. Dan kita sebetulnya sudah berikhtiar pasangan Anies Sohibul Iman ini kami sudah sampaikan ke partai politik dan sudah ada lampu hijau bahwa oke, tidak ada penolakan, kita bisa jalan gitu. Tetapi ketika kami mendengar bahwa hari ini ya dari beberapa partai lah seperti Nasdem, PKB mulai untuk memberikan sinyal bahwa ini tidak bisa berlayar, Pak, ada kemungkinan tidak mendukung Mas Anies, tentu kami harus membuat antisipasi plan B-nya apa yang harus kita siapkan kalau ini tidak bisa berlayar. Jadi kami sudah berikhtiar tidak hanya ke Nasdem, PKB, kemudian kami juga tawarkan ke PSI, ke Perindo, dan juga kepada PDIP supaya ini bisa berlayar. Nah sekali lagi bagi kami ini ikhtiar yang kita akan lakukan, tetapi kita akan memberikan tenggat waktu. Kenapa? Kami tidak mau politik sudden death, di mana kami nanti di peta kompli, akhirnya calon kami tidak bisa berlayar gitu. Tentu semua partai politik ingin kadernya bisa berlayar, apalagi PKS adalah juara di DKI Jakarta. Kami tentu berharap bahwa calon yang diusung oleh PKS salah satunya adalah bisa gubernur atau wakil gubernur. Termasuk kami tawarkan kepada Mas Anies. Mas Anies kalau mau berkenan menjadi kader PKS ini akan lebih baik. Atau yang kedua, nggak apa-apa nanti wakilnya dari PKS. Supaya apa? Supaya amanah dari rakyat Jakarta ini bisa terpenuhi. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ikhtiar ini akan terus dilakukan. Kita akan lihat ketika mendengarkan informasi bahwa dari Nasdem, dari PKB memberikan sinyal bahwa tidak mendukung Mas Anies, tentu kami berpikir bahwa bagaimana solusinya agar ke depan pasangan yang akan kita usung ini bisa berlayar dan bisa menang. Kang Pipin, plan B itu sejauh mana ya kalau bisa dikatakan prosentasenya begitu? Ya plan B ini ya setiap partai politik saya kira kita dalam hidup juga tentu akan menentukan plan A-nya seperti apa, plan B-nya. Dan di berbagai pilkada saya kira itu juga sudah disiapkan. Jadi komunikasi waktu pilpres juga kita sudah siapkan. Dan saya kira komunikasi dengan berbagai pihak, kami bersyukur PKS karena sebagai pemenang pileg di Jakarta, berbagai partai politik membangun komunikasi dengan kami. Dan kami, Presiden PKS ya, selalu mengatakan bahwa silaturahim kebangsaan dibangun, kemudian membangun komunikasi politik dengan siapapun ya, sehingga ada yang menawarkan pasangan calon kalau misalnya ini tidak berlayar maka kita akan siapkan dan sebagainya. Nah itu plan B ini sudah disiapkan, tetapi tadi sekali lagi bahwa prioritas utama kami ada di aman, jadi Anies Sohibul Iman yang selalu kami lakukan. Tetapi tadi sekali lagi memang pimpinan sudah memberikan tenggat waktu di awal Agustus ini. Kita berharap Mas Anies Baswedan menggenapi dari 18 menjadi 22. Jadi tinggal kurang 4 lagi. Jadi tentu saya kira kita harus fair bahwa
partai politik punya mekanisme, PKS punya mekanisme syuro di Badan Pekerja Musyawarah untuk menentukan ke depan siapa yang akan diusung. Dan sebelumnya kita sudah memutuskan Mas Anies untuk berlayar, tetapi kalau kurang tidak bisa berlayar, tentu kami juga akan mempertimbangkan opsi lain. Apakah diperpanjang waktu untuk tenggat buat Mas Anies, atau ada opsi lain yang membuat calon yang akan kita usung bisa berlayar. Ya, kami juga bertanya kenapa susahnya untuk Mas Anies menggenapkan 4 kursi ya dari 18 menjadi 22 itu, sehingga kami juga bertanya-tanya kenapa PKB dan Nasdem misalnya mempertimbangkan untuk tidak mendukung Mas Anies Baswedan. Disitulah PKS bertanya-tanya dan berusaha untuk menanyakan ke beberapa partai itu, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang firm kenapa surat rekomendasi di mana partai-partai, di mana daerah-daerah yang lain sudah keluar, sedangkan untuk Jakarta sampai saat ini belum Di Jakarta keluar. belum. Oke.